Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akmarina. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi sejarah tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini tetap eksis dan memberikan manfaat. Kedatangan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor. 10 Januari 1942, tentara Jepang sampai di Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Martapura, dan Banjarmasin. 1 Maret 1942, kota Batavia dan kota Subang dikuasai oleh Jepang. Peristiwa menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sejak 9 Maret, Indonesia menjadi wilayah bagian Jepang. Tujuan Jepang menguasai dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber alam, terutama minyak bumi. Gubernur Jenderal Belanda Tjarda van Starterborg dan Jenderal Her ter Potek tidak berdaya menghadapi Jepang. 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang, maka dimulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Sambutan rakyat terhadap kedatangan Jepang. Jepang disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang disambut baik oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa tokoh Indonesia yang bersikap hati-hati dengan kedatangan Jepang seperti Samratulangi, M. H. Tamrin, dan Sutarjo, karena mengandung ekspansionis dan adanya unsur fasisme. Jepang memperbolehkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Dan Radio Tokyo selalu memperdengarkan lagu Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Jepang memanfaatkan kebencian rakyat Indonesia kepada Belanda dengan menyerukan bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Jepang berusaha mempersatukan bangsa Indonesia melalui gerakan Pan-Asia. Penjajahan Jepang di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan Jepang setelah menguasai Indonesia adalah membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Ketiga wilayah militer ini berada di bawah kendali Rikugun, Angkatan Darat, dan Kaigun, Angkatan Laut. Jepang dengan pusatnya di Saigon, Vietnam. Wilayah itu adalah daerah Jawa, Madura, dan sebagian Sumatera, dengan pusat di Jakarta berada di bawah kendali Kaigun, di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura. Daerah Sumatera dan Malaka atau Semenanjung Melayu dengan pusat di Bukit Tinggi berada di bawah kendali Rikugun, di bawah pimpinan Letna Jenderal Yamashita. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan pusat di Makassar di bawah kendali Kaigun. Selain membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer, Jepang juga membagi Indonesia menjadi 10 keresidenan. Setiap keresidenan terdiri dari kota praja, kabupaten, kawedanan, kecamatan, dan kelurahan dengan sistem pemerintahan baru yang disebut Tonadegumi atau sistem RT/RW yang kita kenal sampai sekarang ini. Sistem ini bertujuan untuk membangun kerjasama rakyat secara gotong royong. Beberapa tokoh Indonesia yang dimasukkan Jepang dalam struktur pemerintahan adalah R.A. Surya, Husein Djadjadiningrat, Sutarjo Hadikusumo, dan Profesor Supomo. Penjajahan Jepang dalam bidang ekonomi. Pada masa penjajahan Jepang, perekonomian Indonesia diperuntukkan untuk kepentingan perang Asia Pasifik. Konsep ini disebut konsep ekonomi perang. Dalam bidang perkebunan, Indonesia mengalami kemerosotan yang tajam. Jepang melarang petani Indonesia untuk menanam tanaman tebu, gula, teh, tembakau, dan kopi. Kebijakan ekonomi Jepang lainnya adalah menguasai semua fasilitas kita dan alat-alat produksi diawasi dengan ketat. Penjajahan Jepang dalam bidang pendidikan. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Indonesia dibatasi jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Namun dibalik itu semua, Jepang menghapuskan diskriminasi di bidang pendidikan. Kurikulum di sekolah dibatasi dengan ketat. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar.
dan bahasa Jepang dijadikan pelajaran wajib di Indonesia. Guru mendapatkan indoktrinisasi Hakoichiu, yaitu ajaran yang persatuan di bawah naungan Jepang. Sistem pendidikan yang diterapkan Jepang adalah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Siswa harus kerja bakti atau kinrohoshi yang meliputi menanam tanaman jarak, perbaikan jalan, membersihkan asrama, dan pengumpulan bahan-bahan perang. Setiap pagi siswa harus melakukan seikerei atau membungkuk ke arah matahari, menghafal lagu kebangsaan Jepang, dan ikut wajib militer. Jepang mendirikan sekolah-sekolah militer seperti Sekolah Tinggi Pamong Praja atau Kenkoku Gokuin di Jakarta. Penjajahan Jepang dalam bidang sosial. Selama masa pendudukan Jepang, keadaan masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat semakin bertambah karena segala kegiatan rakyat disurahkan bagi kepentingan perang Asia Pasifik. Terlebih lagi, rakyat dijadikan romusa, rakyat dipekerjakan di lingkungan terbuka, kubu pertahanan, jalan raya, dan lapang udara. Setiap desa harus mempersiapkan sejumlah pekerja romusa dan partai itu disebut romuk yokai. Rakyat dipekerjakan tanpa istirahat, diberi makan dan upah yang sesuai. Sehingga akibatnya banyak rakyat yang mati karena sakit dan kelaparan. Untuk menutupi kekejamannya dan menarik simpati rakyat agar mau bekerja romusa, Jepang memberi julukan pada pekerja romusa pahlawan pekerja. Mereka diibaratkan sebagai orang yang sedang melakukan tugas suci. Rakyat banyak yang dikirim ke luar Indonesia seperti Birma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Mereka sebagian besar mati di tempat kerja. Penjajahan Jepang dalam bidang budaya. Pada zaman Jepang, bahasa Belanda dilarang digunakan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan mengeluarkan surat keputusan pelarangan bahasa Belanda. Jepang mengirimkan guru bahasa Jepang ke seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Orang Jepang juga mempelajari bahasa Indonesia dan baiknya orang Indonesia mempelajari bahasa Jepang dengan tujuan agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami peningkatan, bahkan orang Belanda yang tinggal di Indonesia dilarang menggunakan bahasanya sendiri. Papan nama iklan toko diganti dengan bahasa Indonesia. Untuk menjunjung perkembangan dalam bidang kebudayaan, Jepang mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunkashi di Seoul pada 1 April 1943. Organisasi semi militer bentukan Jepang yang pertama adalah Gerakan 3A, didirikan bulan Maret 1942. Tokohnya adalah Hideyoshi Shimizu dan Mr. Samsudin. Isi dari gerakan ini adalah 3A, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang kedua, Putra Pusat Tenaga Rakyat, didirikan bulan Maret 1943. Tokohnya adalah 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Tujuannya adalah untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik, namun gerakan ini lebih menguntungkan rakyat dan akhirnya Jepang membubarkan Putra. Organisasi ketiga adalah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, didirikan tahun 1944. Terdiri dari kebaktian guru, kebaktian dokter, kebaktian wanita, dan kebaktian pengusaha. Pendirinya adalah Jenderal Kumakichi Harada. Tujuannya adalah untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Tapi organisasi ini hanya berkembang di Pulau Jawa saja. Yang keempat adalah Suosangi atau Badan Pertimbangan Pusat, didirikan tanggal 1 Agustus 1943, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah mengajukan usul, saran, dan menjawab masalah politik. Pada zaman pemerintahan Belanda, namanya adalah Volksraad. Pada zaman Jepang, rakyat tidak boleh mengajukan kritik politik pada pemerintahan. Sedangkan pada zaman Belanda, rakyat boleh melakukan kritik pada pemerintah. Organisasi selanjutnya adalah MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Satu-satunya organisasi Islam yang diperbolehkan pada zaman Belanda yang diizinkan Jepang adalah MIAI. Karena Jepang berpikir bahwa umat Islam anti Barat. Hal ini dimanfaatkan Jepang untuk mengambil simpati umat Islam. Kegiatan MIAI meliputi kegiatan amal dan peringatan Hari Besar Islam.
Karena MIAI lebih dekat dengan rakyat, membuat Jepang beranggapan MIAI tidak lagi sesuai dengan harapan Jepang. Oleh karena itu, Jepang mengganti MIAI dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim, ayah dan kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Organisasi militer bentukan Jepang selanjutnya adalah Seinen dan atau Barisan Pemuda, didirikan 9 Maret 1943. Tujuannya adalah untuk mendidik pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan negaranya dengan kekuatan sendiri. Selanjutnya adalah Keibodan Barisan Pembantu Polisi. Dalam membentuk Keibodan, Jepang menunjukkan sikap tidak terpengaruh dengan kaum nasionalis. Jepang menyadari bahwa kaum nasionalis memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka Keibodan dibentuk langsung di bawah pengawasan polisi Jepang. Yang selanjutnya adalah Fujinkai, Barisan Wanita, didirikan bulan Agustus 1943. Tujuannya untuk membantu Jepang menghadapi sekutu. Anggotanya minimal berusia 15 tahun, terdiri dari kaum wanita. Kemudian Swishintai didirikan tanggal 14 September 1944. Ini adalah keputusan rapat Chosain dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan merupakan organisasi pertama yang pemimpinnya berasal dari tokoh nasionalis Indonesia. Organisasi selanjutnya adalah Hizbullah atau Tentara Allah, didirikan tanggal 15 Desember 1944. Ketuanya adalah Kiai Haji Zainal Arifin. Organisasi ini bertugas sebagai tentara cadangan Jepang, menyiarkan agama Islam sebagai pemimpin dan bertugas menyiarkan agama Islam. Organisasi selanjutnya adalah Heiho, didirikan tanggal 2 September 1942. Tujuannya adalah untuk membantu prajurit Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Pada awalnya bertugas mengoperasikan meriam-meriam Angkatan Udara Jepang. Kemudian organisasi selanjutnya adalah PETA, didirikan 3 Oktober 1943 oleh Jenderal Kumakichi Karada. Tujuan didirikan PETA adalah mempertahankan tanah air Indonesia. Tokoh PETA yang terkenal adalah Sudirman dan Supriyadi. Perlawanan melawan penjajahan Jepang. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh, dipimpin oleh ulama bernama Tengku Abdul Jalil. Ia seorang guru ngaji di Chot Slieng. Perlawanan disebabkan karena Jepang yang sewenang-wenang menindas dan memeras rakyat. Jepang mengajak Tengku Abdul Jalil untuk berunding, namun tawaran ini ditolak. Hal ini membuat Jepang menyerang kawasan itu tanggal 1 November 1942. Dalam serangan ini Tengku Jalil dapat meloloskan diri, namun ia tertembak ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Perlawanan kedua itu terjadi di Sukamanah, Tasikmalaya. Perlawanan Sukamanah, Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini disebabkan secara yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membukukan badan ke arah Tokyo. Kaisar Jepang dianggap sebagai dewa. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dalam Islam ruku atau membungkuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meredakan reaksi ini, Jepang mengirim pasukan ke Sukamanah, tepatnya tanggal 25 Februari 1944. Terjadilah perlawanan antara santri rakyat Sukamanah dengan Jepang, namun akhirnya perlawanan ini dapat dipadamkan. Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap, kemudian dipenjara sampai akhirnya dihukum mati. Akhir penjajahan Jepang di Indonesia. Sekitar tahun 1944, Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik. Tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koizumi mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Dajiman Wejodiningrat. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang. Sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasilnya adalah rumusan dasar negara. Tanggal 22 Juli 1945, Panitia 9 berhasil menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya tanggal 7 Agustus, badan ini dibubarkan dan diganti oleh PPKI. Anggota PPKI adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, Supomo sebagai anggota, dan Rajiman Wejodiningrat sebagai anggota. Badan ini ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 1945. 24 Agustus 1945, Presiden Terauchi memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sekian video kali ini tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia Magistra Vitae.